Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang berjudul Pasar Modal Indonesia dan Dunia. Sebelum membacakan materi dari kelompok 2, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Aprilia Rahma. Yang kedua, Bella Margareta Alvina Francisca. Dan yang ketiga, Livia Fibrianti. Baik, berikut kami sampaikan untuk materi dari kelompok 2. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar secara umum merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Seperti halnya pasar pada umumnya, ada pasar baju, pasar buah, pasar beras, dan lain-lain. Dalam pasar modal, yang diperjualbelikan adalah modal, di mana modal ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk kelangsungan berjalannya perusahaan. Modal yang diperjualbelikan dicatat sebagai surat berharga berupa merupakan modal kepemilikan dan modal utang. Pihak pembeli di pasar modal merupakan individu perorangan maupun atau institusi atau organisasi atau lembaga yang mempunyai dana untuk melakukan kegiatan transaksi beli melalui pasar modal. Sedangkan penjual modal merupakan perusahaan yang memerlukan modal maupun tambahan modal untuk keperluan usaha. Jadi, pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintahan, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pada slide kedua, ada perbedaan pasar modal dengan pasar uang dan fungsi pasar modal. Yang pertama, perbedaan pasar modal dengan pasar uang antara lain adalah jangka waktunya. Dalam pasar uang diperdagangkan surat berharga berjangka waktu pendek, sedangkan dalam pasar modal diperdagangkan surat berharga berjangka waktu panjang. Lalu selanjutnya ada fungsi pasar modal. Fungsi ekonomi pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana. Fungsi keuangan pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Lalu ada fungsi pasar modal di Indonesia, yaitu yang pertama sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga produktivitas meningkat. Yang keempat, menampung tenaga kerja. Dan yang kelima, memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Pada slide keempat ada manfaat pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indicator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat menengah. Yang kelima, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim perusahaan yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Pasar modal di Indonesia dan dunia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan 2,
perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 1977, pemerintah mengaktifkan kembali beroperasinya pasar modal dengan tujuan untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pengaktifan kembali tersebut dilandaskan oleh adanya kebutuhan dan pembangunan yang semakin meningkat. Di negara-negara ASEAN maupun dunia, secara umum setiap negara memiliki pasar modal masing-masing. Pasar modal untuk wilayah ASEAN diantaranya yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan lainnya. Pasar modal di wilayah Asia diantaranya yaitu Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, India, Cina, dan lainnya. Pasar modal di Arab diantaranya yaitu Bursa Efek Arab Saudi, Israel, Yordania. Kemudian pasar modal Amerika diantaranya Dow Jones, Kanada, Meksiko, dan lainnya. Pasar modal di Eropa diantaranya Inggris London, Eurozone Amsterdam, Denmark, Swedia, dan lainnya. Selanjutnya di slide 10. Pasar modal di Afrika diantaranya yaitu Afrika Selatan JSE Security Exchange atau Johannesburg Stock Exchange. Namibia Stock Exchange atau NSX. Pasar modal di benua lainnya yaitu Australia, Australian Security Exchange atau ASX. Dan di Selandia Baru, New Zealand Stock Exchange atau NZX. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Kemudian pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain atau misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, warrant, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat modal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 2, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.